bin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i as-salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa khususan ila musannif hadzal kitab Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kana mudzakkir insan muslim. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niki kita lanjutkan mudzakarah kita kajian akidah sifat 20. Insyaallah malam niki kita akan bahas sifat yang ketiga, yaitu baqaun. Yang baca dulu. Baqaun artinya kekal, mustahil dihubungi Adam. Maksudnya didahului dengan Adam, ketidakadaan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka patut bagi mukmin, sikap kita sebagai seorang mukmin, mengiktikad, meyakini bahwa ia ingat bahwa ia akan mati, supaya boleh banyak beristighfar, bertaubat pada Allah Ta'ala. Niki sifat yang ketiga kita akan bahas malam niki, daripada sifat wajib yang kita wajib imani daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat baqa. Niki berapa minggu yang lalu pernah yang jelaskan juga bahwa sifat yang kita bahas malam ini masuk dia ke derajat sifat yang kedua, yaitu sifat sifat salbiyah. Kalau sifat yang pertama nafsiyah sudah kita bahas, yaitu sifat wujud. Nah sekarang mulai qidam, baqa, mukhalafatuh lil hawadithi, qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyat, itu yang 5 disebut sebagai sifat salbiyah, sifat pembersihan agar Allah itu tidak diserupakan dengan makhluknya. Baqa artinya kekal. Baqa artinya kekal. Jadi kekal yang dinisbatkan kepada Allah tidak boleh kita samakan dengan kekal yang ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti ketika alam semesta ini jangan tahancuran Allah taala, arak sebagian makhluk-makhluk non de tahancuran. Ya kekekalan Allah taala de tahancuran. Bukan berarti karena dia kekal dengan sendirinya, tidak. Dia itu kekalnya karena Allah yang kasih kekal, bukan kekal sendiri. Maka ada istilah para ulama akidah itu menyebutkan qidam itu dibagi menjadi 2, yaitu ada namanya qidam hakiki, bukan qidam, baqa. Ada namanya baqa hakiki, ada namanya baqa aradi. Sebagaimana kemarin qidam, ada qidam hakiki, ada qidam aradi. Baqa juga begitu. Kalau qidam hakiki yaitu zatnya Allah itu sudah. Qidamnya itu, makna qidamnya apa? Kalau yang kemarin yang qidam kita bahas kemarin itu maknanya wujuduhu bila ibtida, keberadaan Allah itu tanpa permulaan. Kalau sekarang baqa ini wujuduhu bila intiha, keberadaan Allah denara
boi ana dan arak penghabisan, ia tetap arak, ia kekal selama-lamanya. Maka Allah ini disebut bakoknya bakok hakiki. Memang zatnya itu kekal. Ndek arak sak pihak ia jadi kekal ndek. Ya memang zatnya itu kekal. Beda dengan bakok arodi. Kalau bakok arodi ini dia kekal. Cuman kekalnya itu dibuat kekal. Siapa yang kasih kekal? Allah aslinya nggak kekal, tapi Allah yang mau kekalkan dia, maka dia jadi kekal. Makanya dikatakan bakoknya itu arodi, ada sebabnya dia menjadi kekal. Nah, yang selain Allah itulah alam semesta yang selain Allah itu ada sebagian yang dikekalkan, yang nggak dihancurkan. Nanti pada hari kiamat itu tetap ada dia, nggak dihancurkan. Nah, maka jangan kita nanti samakan kekalnya benda-benda itu sama dengan kekalnya Allah, sama-sama nggak hancur. Nah, sebenarnya hancur itu, cuman Allah yang nggak mau kekalkan dia. Maka ada istilah bakok hakiki, ada istilah bakok arodi. Kalau hakiki tadi Allah, kemudian yang arodi yang selain Allah itu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Artinya kurang lebih wa nufikha fis sur, ketika sangkakala trompet pertama ditiup oleh malaikat, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, semua hancur, yang di langit dan yang di bumi hancur, semua hancur, illa man sya'allah, kecuali yang tidak dihancurkan oleh Allah, kecuali yang tidak hancur. Nah, kata para ulama ada 10 benda yang tidak dihancurkan nanti di hari kiamat itu. Bukan karena dia kuat, bukan karena dia seperti Tuhan, bukan. Karena zat yang menciptakan itu Allah yang tidak mau dia hancur. Ini supaya kita bedakan antara kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk. Karena ada makhluk itu yang kekal juga. Ketika sangkakala kiamat ditiup, maka semua hancur, yang di langit, yang di bumi, man fis samawati wa man fil ardh illa man sya'allah, kecuali yang tidak dihancurkan. Maksudnya yang dikekalkan, yang tidak diapa-apakan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada 10. Ada 10 perkara. Salah satu diantaranya surga sama neraka. Itu ketika dihancurkan, surga neraka tidak hancur, tetap ada. Karena nas dalam Al-Quran bahwa surga neraka akan kekal. Innal ladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtil anhar wa khalidina fiha abada, akan kekal. Termasuk surga neraka. Nanti semua dihancurkan, matahari, gunung, planet, semua apapun itu hancur. Yang tidak hancur salah satunya surga dan neraka. Kemudian apa lagi yang enggak hancur? Arusnya Allah. Arusnya Allah enggak hancur, enggak hancur dia. Maka pada ayat, di satu ayat disebutkan, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. Ketika terjadi kiamat itu, kiamat terjadi, maka yang aslinya penyokong, penyangga arsy itu ada 4 malaikat yang menyokong arsy itu, yang munggu arsy itu. Kemudian ketika terjadi kiamat ditambah 4 jadi 8. Wa yahmilu arsya rabbika yauma idzin samaniyah, fawqahum yauma idzin samaniyah, ada 8. Jadi 8 malaikat yang ngokong daripada arsy itu ketika kiamat terjadi. Tapi yang 8 juga mati, dimatikan, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Nah, arsy itu dibiarkan. Siapa yang sokong? Ya dengan kemampuan kekuasaan Allah, tanpa disokong-sokong bisa berdiri. Jadi jangan kita mengatakan nanti kalau arsy ini hancur, siapa yang jaga, yang pelihara surga arsy siapa? Ya Allah sendiri. Allah itu tanpa siapapun kuasa, nggak butuh dengan kita tanpa tiang kengajahan akidah, nyebarkan agama, ada tuan guru, mampu Allah sebarkan agama tanpa Allah kirim para nabi, para rasul. Allah mampu. Tapi sudah sunnatullahnya seperti itu. Maka nanti ketika hari kiamat terjadi, arsy itu tidak dihancurkan. Yang ikut mati itu yang menyokongnya itu 8 malaikat itu. Termasuk ruh
Roh kita ini tidak mati. Dia cuman berpindah sekali, dia diciptakan oleh Allah dan tidak pernah mati. Pindah saja dari alam roh pindah ke alam rahim, rahim pindah ke alam dunia, dunia pindah ke alam barzah, terus sirat, mizan, terus nanti yang akhirnya parikun fil jannah wa parikun fis sa'id, dan kekal itu sudah. Sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Roh itu tidak mati. Nah, roh itu tidak mati, kekal. Dan harus kita pahami roh ini makhluk. Ada yang mengatakan roh ini bukan makhluk. Enggak. Roh itu juga makhluk. Dulu tidak ada, diciptakan oleh Allah. Walaupun ada sebagian mengatakan roh itu bukan makhluk. Kalau roh bukan makhluk berarti Tuhan jadinya. Kalau roh bukan makhluk berarti Tuhan yang wajibul wujud, yang sedia ada tanpa diciptakan itu Allah. Kok roh ini enggak diciptakan, berarti dia ciptakan diri sendiri, Tuhan jadinya. Maka roh itu makhluk diciptakan oleh Allah, cuman nanti ketika semua hancur dikekalkan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga yang kekal tulang ekor kita ini. Di belakang ini ada tulang ekor kecil, sekecil dari biji kedelai, dan dari situ dihidupkan lagi. Jadi setiap yang mati ini ada yang tidak ikut hancur, semua daging, tulang semua hancur, kecuali ada kecil namanya tulang ekor kita itu. Nanti dari situlah kita tumbuh lagi menjadi manusia seperti sedianya ketika nanti bangkit di padang mahsyar tersebut. Itu juga tidak ikut hancur. Dan ada 10 macam perkara itu enggak ikut hancur. Bukan berarti dia kekal karena dia seperti Tuhan, dia kekal karena dia punya kekuatan yang luar biasa sehingga tidak ikut hancur, bukan. Dia tidak hancur, dia kekal karena Allah sendiri yang mau dia kekal. Paham ya? Nah, supaya kita pahami para kekal alam semesta sandek hancur ini pada marah ta'ala, ndak. Yang hakiki kekal itu hanya zat Allah. Wal awal laisa ba'dahu syai' wal akhir laisa qablahu syai'. Dia zat yang qadim, dia ada bila ibtida tanpa permulaan, dan dia pun ada bila intiha tanpa ada penghabisannya. Dia kekal. Maka makna baqo yang benar itu tidak hanya kekal sebenarnya. Tidak hanya kekal. Kalau kekal saja itu kurang pas. Kalau bahasa kita kekal ini apa, Mi? Kekal ini apa? Hah? Tidak mati. Nah, kekal itu apa? Kekal hidup terus. Ya, kalau kita ngaji dulu sama orang tua kita dulu, wujud kita baqo, kekal itu dimanakan apa? Tidak akan mati. Tapi menurut tiang kurang pas. Kalau baqo yang sebenarnya itu maknanya apa? Tidak akan pernah terjadi perubahan. Kalau kekal saja, yaitu cocok dinisbatkan kepada ares tadi, kemudian surga, neraka. Tapi kalau baqo untuk Allah itu tidak akan pernah terjadi perubahan pada diri zat Allah. Tidak akan pernah berubah Allah. Hayatnya tidak akan pernah menjadi lemah, tidak akan berubah menjadi kuat, tidak akan menjadi sakit, tidak akan perubahan semua itu. Kalau hanya kekal saja, bisa jadi dia kekal tapi bisa dia lemah juga, bisa dia sakit juga, bisa dia ini juga. Kebanyakan kemungkinan bisa terjadi yang macam-macam walaupun kekal. Tetapi kalau kekal maknanya tidak berubah, akan selama-lamanya tidak akan pernah terjadi perubahan. Ini surga neraka kekal, tapi bisa berubah keadaannya, bisa berubah keadaannya. Begitu juga aras bisa berubah keadaannya menurut kehendak Allah. Kalau mau nanti suatu saat Allah hancurkan aras, hancur enggak? Maknanya dia berubah, tapi Allah enggak akan pernah terjadi perubahan kepada diri zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan tetap adanya tidak akan pernah jadi lemah, adanya tidak akan pernah menjadi sakit, adanya tidak akan pernah menjadi lupa, adanya tidak akan pernah jadi ngantuk. Itu makna kekal. Bukan sekedar kekal saja, tapi tidak akan pernah berubah zat Allah itu. Tidak akan pernah berubah jadi lemah, jadi loyo, jadi lupa, apalagi sampai mati. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak menyentuh Allah itu ngantuk
atau tertidur, apalagi mati. Ngantuk, tidur, lengah sedikit saja nggak terjadi pada diri Allah. Maka bako yang benar untuk dinisbatkan kepada Allah itu, kata ulama akidah niki, bukan yang sebenarnya ulama akidah, yaitu tidak akan pernah menyentuh Allah yang namanya perubahan. Paham ya? Ya. Artinya walaupun di sini disebutkan kekal, tapi di dalam kitab-kitab Aqidiyah memang makna yang pas itu tidak terjadi perubahan. Maka mustahil dihubungi Adam, maka mustahil Allah itu dihubungi dengan Adam, ketidakadaan. Kalau Allah itu tidak ada, otomatis alam semesta tidak akan ada. Secara akal kita ini tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendiri. Mesti ada yang menciptakan. Tidak diterima akal kita kok ada benda hidup dengan kayak seperti ini, misal HP ini. HP ini yarak mesa roara sapian. Hah? Saya pian. Dede juga disebutkan Rasulullah. Saya pian. Pasti itu yakin arah pian kan? Dakan dia tahu pasti harap pian nak lamun ku pangkoh pokoknya ya datangan diri jaraan diri, percaya anda? Pacu deh yara diri ini naran pe serong sok narap, percaya deh? Dia tidak akan percaya kita, pasti ada, wajib mesti ada yang ciptakan. Nah benda kecil begini aja ini kita nggak yakin dia bisa ada sendiri, apalagi alam semesta. Mustahil jangan arah diri, mesti arah zat sa menciptakannya, yaitu Allah. Paham ya? Nah maka kalau Allah nggak ada, otomatis alam semesta bakalan nggak ada. Maka mustahil Allah disentuh dengan ketidakadaan. Jangankanlah tidak ada, itu terlalu jauh. Allah ini jadi lemah, Allah ini jadi ngantuk dan sebagainya, itu tidak akan terjadi, apalagi sampai tidak ada. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan akan kekal, wajhu rabbik, wajah Tuhanmu, dzul jalali, yang memiliki kemuliaan, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan. Wajah ini juga perlu kita takwil nih. Makna wajah ini jangan sampai kita manakan kayak kita, muka begini. Akan kekal mukanya Allah. Jangan sampai kita katakan muka marai itu nih. Ang kekal marai itu doang, misal kekal itu muan tu doang, dan narai muan tanah itu dong berberuan tu. Apalagi Allah Ta'ala maksudnya akan kekal kekuasaan, keagungan Allah. Makanya namanya ayat mutasyabbihat, ayat yang samar-samar, hampir menyerupai apa yang dimiliki makhluk. Wajah kan mana wajahnya ya, secara lugat bahasanya itu ya muka, tapi harus ini kita takwil dia, takwil dengan makna yang jangan sampai kita merendahkan Allah. Takwilnya apa? Zat keagungan Allah itu akan kekal, tidak akan pernah berubah. Apa boleh Ustaz kita takwil? Ya boleh. Bahkan sebagian ayat itu wajib kita takwil. Kalau nggak takwil bahaya, rusak keimanan kita. Contohnya apa? Dalam Al-Quran ini Allah menyebutkan nasullaha fanasiyahum. Apa artinya nasullah? Allah melupakan mereka di akhirat karena di dunia mereka melupakan Allah. Tuh kalau tidak kita takwil maknanya itu, pokoknya maknanya harus lupa. Berarti Allah lupa, punya sifat lupa jadinya. Cacat nggak itu? Cacat nggak? Cacat, nggak boleh sifat lupa disebutkan kepada Tuhan. Kalau maknanya situ itu terlek kayak begitu kita manakan, pokoknya ya Allah lupa sudah. Oh berarti pada Allah kacau makhluk punya sifat lupa, Masya Allah Ta'ala. Nah itu wajib ditakwil. Takwilnya apa? Takwilnya ya karena mereka dulu tidak memperhatikan Allah, di akhirat mereka tidak diperhatikan oleh Allah. Maknanya bukan lupa. Ke Allah lupa, berarti Allah bukan Tuhan namanya, karena terhinggapi sifat yang namanya sifat kecacatan. Pelupaan ini cacat nggak? Aib nggak?
cacatan itu, lupa itu. Enggak boleh dinisbatkan kepada zat yang maha sempurna. Allah itu maha sempurna. Maka di situ itu bahkan bisa wajib ditakwil. Kalau ditakwil berarti kita disebutkan yang tidak pas kepada Allah, kecacatan kepada Allah, sementara Allah itu maha sempurna. Yang hak dinisbatkan lupa itu ya itu nih. Ustaz ya lupa cocok, kok Allah dinisbatkan lupa? Tidak boleh. Maka termasuk Al-Imam Bukhari niki yang biasa dipakai hadisnya ini dengan saudara-saudara kita orang-orang Salafi itu dipakai paling sahih, pokoknya harus pakai kitab Bukhari. Ternyata juga Imam Bukhari mentakwil, banyak ditakwil hadis-hadis atau ayat-ayat mutasyabihat itu. Banyak Imam Bukhari mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Termasuk di antaranya ini Imam Bukhari mentakwil dalam kitab beliau, Allah itu zat yang kekal. Wa yabqa wajhu rabbika, disebutkan ay mulkahu. Maksudnya itu yang kekal itu kerajaan Allah. Bukan maknanya mukanya Allah. Imam Bukhari saja yang jadi rujukan mereka mentakwil. Ayo kau berani sesatkan Imam Bukhari, ayo, yang hadisnya dipakai sama mereka. Paham ya? Makanya yang mutasyabihat itu kembalikan ke ayat muhkam. Ayat mutasyabihat yang agak serupa-serupa dengan makhluk Allah itu kembalikan kepada ayat muhkam. Apa ayat muhkam? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu sedikit pun tidak pernah serupa dengan makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun di alam semesta yang serupa dengan Allah. Maka ayat-ayat yang serupa-serupa dengan Allah punya tangan harus ditakwil supaya selamat. Akhirnya kalau enggak bahaya nanti. Bahaya. Kemudian ini makanya kita ngaji akidah ini ada yang betul-betul bersih hati itu dari kesyirikan, kemudian dari penyerupaan Allah dengan makhluk. Marak sering yang sampaikan ke pelungguh-pelungguh di awal-awal kajian dulu. Kita doan pada manusia itu kadang ditemeli padan deh. Pulan meleme aku padan side kance dengan sak miskin sak tukang parkir no. Duk mele bae aku kepeng ku sugih luwe padan aku jadi tukang parkir gedak kan. Apalagi tepadan kance dengan gile sak bekelombas no jok kereng doang. Beli di tepadan kejadian bekelombas no. Semakin gedak. Nah kalau kita samakan marah monyet, tidak benar badan marah monyet semakin kedak. Padahal apa bedanya kanca dengan tukang parkir, kanca tukang dengan gila apa bedanya? Pada manusia, pada keluaran nasi. Namun kanca monyet, pada makhluk kadang itu tepadan marah nganu sempat sili. Nah berambe Allah Ta'ala sama sempurna kok tepadan kan cita sak lemah pelupa terus ruwet maksiat tepadan kan Allah Ta'ala dek kurang ajar kan aran. Maka enggak layak nisbat seperti itu kepada Allah. Fala tadribu lillahil amsal. Jangan sekali-kali kau buat permisalan kepada Allah. Nah kemudian sikap kita terakhir nih tingkes saja. Maka patuh bagi mukmin kita sebagai mukmin yang meyakini bahwa Allah itu zatnya kekal dan tidak pernah terjadi perubahan sedikit pun pada diri zat Allah Subhanahu wa taala, sempurna zatnya. Maka sikap kita apa? Dengan kekekalan Allah yang tidak pernah terjadi perubahan, hendaklah kita banyak ingat akan mati. Maka hendaklah kita banyak ingat mati. Kenapa kita banyak ingat mati? Karena kita bukan Tuhan. Yang akan kekal itu siapa? Allah Ta'ala disebutkan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal itu hanya zat Allah. Dalam ayat lain kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan hancur. Maka kalau kita tahu hanya Allah Ta'ala yang akan kekal, sementara kita manusia ini akan mati, maka hendaklah kita banyak takutnya kepada Allah. Kita ini akan mati, dan asli daripada kehidupan kita yang sebenarnya yaitu nanti selepas mati. Kalau di dunia ini ibarat mimpi Sayyidina Ali. Benar-benar hidup itu nanti selepas mati. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu bada. Manusia ini hakikatnya di dunia ini ya tinduk. Urusnya nanti pas mati. Hakiki hidup itu jebalik akhirat no lamun di dunia cuma sekedar
mimpi. Lek lah jemaah no lamun tu sukses beruntung betul-betul jadi sukses beruntung. Lagu lek akhirat tu lamun tu neraka tau tu celaka selama lamanya. Maka itulah yang kita takutkan, bahwa kita ini akan mati dan proses keadaan kita nanti jadi orang bahagia tidaknya di akhirat itu. Kalau di dunia ini udah jaminan. Belum tentu orang yang banyak hartanya itu bahagia ndek. Luwek susah. Luwek dengan sugih kan tiang tu ketua Ustaz luwek masalah. Utang lelek bank ke bank anu teu ngembe pengamalan. Kan tu dengan luwek kepeng ni ya. Ya bahagia lagu ya susah. Ni masalah kanca anak dan ibu tatur, masalah kanca senina. Ni bukan dia masalah ruana doang tak mobil, ruana doang bedasi ruana lagu di ate ni sumpah. Seperti itu. Nah, apalagi yang menjabat-jabat ni. Pejabat ni luwek musuhna, luwek saingana pejabat nangka ni. Jadi seperti itu. Makanya hakikat kehidupan kita yang sebenarnya nanti untung ruginya, bahagia tidaknya, sengsara tidaknya itu di akhirat. Nah, belum tentu juga dengan saya miskin berdua apa-apa ni terus sengsara ndek. Malah ya bahagia cukup melor siapa saat aman. Lamun surah kan Allah harus beta tempat sak mai harus harus steril susah. Nah, lemita kan apa sahara kadang kayak lingkuk ngene wah aman. Namanya dicek dulu kebersihan, ternyata iya kerang sakit malah. Nah, itu lek dunia. Nah, di dunia, tapi di akhirat ndek. Lamun teu sengsara ya sengsara sebenarnya sudah. Lamun teu bahagia sebagai sebenarnya sudah. Maka dari itulah kita paham Allah ini zat yang maha kekal dan kita akan mati, maka hendaklah kita banyak ingat mati karena kita akan mati. Maka dari itu di sini disebutkan hendaklah banyak ingatnya kepada kematian supaya dia banyak beristighfar dan bertobat. Maka ketika kita hidup di dunia ini perbanyak istighfar dan bertobat. Kenapa ketaatan enggak disebut? Enggak perlu disebut adalah taat. Karena taat itu perintah sudah itu untuk taat. Nah, ketika kita berbuat dosa, itulah yang kita takutkan. Kalau buat taat nih bukan kita khawatirkan kalau taat ini. Yang kita takutkan lamun tepiak dosa terus dia tobat dan istighfar jadi bang tersengsara selepas temati karena itu doang lapu nana jadi mati dia akan mati hanya Allah. Dan semua yang kita buat di dunia apapun itu kecil besarnya pasti akan diproses oleh Allah. Apapun pembicaraan kita, jangankan pembicaraan kedentik liatin teni arak dongkol dendam iri macam dia dengan ni akan diminta pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah. Apalagi jelas-jelas itu ucapan, apalagi jelas iman terkena tengah buat kezaliman, jelas akan diproses. Maka supaya enggak diproses itu di dunia ini dulu banyak-banyak istighfar dan taubat. Kamu tersalah li semeton jari teu den ila datang minta maaf. Kalau ndek dengan coba proses oleh akhirat. Ada atau mungkin tanggungan telik dengan datang minta ikhlas ngono tentang. Karena kenapa? Jak demam mati dan di sana semua akan diproses sedetail-detailnya oleh Allahumma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jemaah jak tertinjot doan jemaah ingat catatan amal tadi. Ma li hadzal kitab ketika disodorkan kitab catatan amal kita di dunia ini kita akan kaget ma li hadzal kitab apa nih la yughadiru saghiratan wala kabiratan dek tinggalkan sekocet dan sebelik illa ahsa kecuali ditulis rapi. Makanya mak tinggal ada melengo doan ingat catatan amal teh sak lek kamar lek nyebuk-nyebuk dan dapes tegawe anu rapi sementara itu lupa anu. Dan mungkin pernah ngutang dengan zalim dengan lupa lagu oleh catatan jemaah rapi tinggal tertinjot doang. Maka caranya apa? Sebelum kematian itu datang istighfar dan taubat secara umum pokoknya laporan dosa wah tegawe eno taubati istighfari. Maka bagusnya ulama ajarkan itu malam niki sebelum tertindu no minimal salat 4 rakaat salat hajat bersyukur kepada Allah tapi yang masih kesempatan umur hidup untuk berbuat kebaikan, kemudian salat tobat 2 rakaat untuk mentobati mungkin arah lisan, arah apa mungkin arah kelalaian dari perintah Allah atau arah dengan sitanu juga tobati supaya tahu-tahu nanti pas malam itu kita meninggal dihitung kita hamba yang
kembali kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh ulama kita. Jangan tidur kalau belum sholat 4 rakaat, sholat hajat dan sholat tobat. Insyaallah ya. Nah, karena yang akan kekal, yang sesungguhnya kekal, yang tidak akan pernah mati hanyalah Allah. Yang selain Allah, yang kita ini pasti mati. Dan ketika kita mati, semua apa yang telah kita buat, yang sembunyi, yang terang-terangan, yang baik kaitannya dengan Allah, dengan sama kita, semua akan diproses oleh Allah. Supaya nggak diproses oleh Allah sebelum kita mati itu, di sini disebutkan berbanyaklah bertaubat dan istighfar. Maka dosa-dosa yang sudah istighfar itu dihapus oleh Allah. Nah, dalam hadis banyak disebutkan, siapa yang beristighfar maka catatan amalnya keburukan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira, kata Nabi. Beruntung orang yang menemukan di catat amalnya itu banyak istighfar, karena nanti itu akan menghapus dosa-dosa yang kita buat. Salah ya? Tobat dan istighfar. Wallahu a'lamu bishawab. Nggih, bukan yang tanyakan. Paham tapi lagi ya? Paham ibu-ibu? Ya. Karena itu dia narak manusia sabar bersih dari dosa. Kullu bani Adam khata, dan setiap anak Adam itu melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang berbuat dosa itu kalau mau bertobat. Maka jangan malas-malas bertobat. Lagu Ustaz Malik gawe maksiat dia masalah. Pokok sekuat maksiat ngeno udah tobat. Lalu udah sampai putus asa, berarti menang setan. Pahami dalam diri kita bahwa memang itu ini terciptakan oleh Allah untuk sebagian keadaan kita berbuat dosa, karena itu bukan nabi, bukan malaikat yang punya predikat maksum. Ditanami dulu ini supaya kita nggak putus asa nanti. Kok aku berdosa-dosa diri ya? Bahkan sekali-kali bahkan. Nah ini setan bahkan. Pahami memang itu ini bukan malaikat, bukan nabi. Pasti sekuat apapun tidak terjaga irik leman dari dosa no datang joki. Itu marak cerita. Arak dengan singkat-singkat cerita dengan ulama belik ini tingkatan wali yang dek mele berhubungan kanca manusia, kena takut nanti lisannya apanya ini akan menyakiti hati orang. Uzlah dia ke gunung, diam di gunung sana, nggak mau maksiat. Bukan dek namanya maksiat, disuruh ngajian, nggak mau saya ngajar, saya takut nanti. Ternyata apa? Maksiat datang jok tawanan no. Jadi dia ini bau bersih leman maksiat, karena itane baru itane perlu pak decap, itane akan berbuat dosa. Maka itu kita tanamkan dulu supaya nanti ketika jatuh dari dosa kita tidak putus asa. Makanya apa perintah Allah kalau berbuat dosa? Istighfar, bertobat. Begitu aja sudah. Berdosa istighfar, bertobat. Berdosa istighfar. Dan Allah suka orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina. Maka jangan sampai itu. Lamun kadang buat maksiat tidak masalah. Kadang tobat. Semakin kadang tobat menjadi disayangi oleh Allah. Karena pamit dede selaku bareh dosa doan gawe. Maksudnya dalam artian adik tendik putus asa. Ketika kita bertobat, tanami kita juga nih yang nggak boleh itu kita berbuat maksiat terus temede bertobat atau tunda-tunda tobat, ini yang nggak boleh. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang tanyakan? Hah? Oh, Raisa. Okay. Jadi intinya ya niki penjelasan niki yang penting itu ya semakin di samping kita memahami tadi itu perbedaan antara bakoannya Allah dengan bakoannya makhluk, yang ini menyikapi ini harus juga betul-betul kita sikapi. Ada betul-betul siapkan diri itu. Dendek terlale di dunia ni, dendek karena jatuh mati, dendek ni itu arak tekabaran manusia paling sempurna, sebab ia kematian terciptaan. Saya Nabi Muhammad ni sebab beliau diciptakan alam semesta, tapi tetap juga Allah firmankan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau juga Muhammad akan mati dan mereka juga akan mati. Apalagi kita Nabi Muhammad yang begitu sempurna kekasih Allah juga mati. Maknanya kematian itu pas tidak ada
orang satu pun yang meragukan kematian, hatta dia orang kafir, orang Hindu, Kristen, Yahudi, semua meyakini akan adanya kematian. Bahkan orang yang tidak beragama sekalipun, ateis, komunis, tetap meyakini adanya kematian. Makanya sesuatu hal yang tidak bisa diragukan oleh siapapun. Maka dari itu ya kita tidak usah takut dengan kematian. Yang paling penting adalah siapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Karena senang nggak senang, suka nggak suka, takut nggak takut, udah waktu mati mati ya, seperti itu. Maka yang penting itu adalah siapkan diri kita, jangan sentuh maksiat. Kalau seumpama tersentuh maksiat, jarab-jarab tobat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman kepada kita supaya kita bisa mudah sampaikan. Dan terkhusus mungkin kita doakan suratul Fatihah untuk jamaah-jamaah haji kita mungkin yang ada di kampung ini yang berangkat atau kampung sebelah. Mudah-mudahan semua para jamaah yang sekarang berada di Arafah atau di Muzdalifah atau di mana, di Mina, mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, keafiatan oleh Allah. Kemudian dimudahkan segala bentuk ibadah haji mereka. Mudah-mudahan kembali ke negeri mereka, ke kampung halaman mereka dalam keadaan selamat, afiat, mendapat predikat haji yang makbul dan mabrur. Al-Hadhinni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita mendoakan ini juga tebeng kesempatan sebelum meninggal dunia, tebang ada kesempatan ziarah Jog Mekah Madinah, minimal kalau ke haji umrah. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.